Sudah, Bim? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Karunia Utama. Saya sekarang kuliah di Kota Rostov-on-Don, di jurusan Railway Operation. Nah, untuk hari ini saya akan menjadi moderator Sapa Alumni di episode kali ini. Episode kali ini kami akan membawa alumni, yaitu Profesor Wan Jamaluddin ZSAG, MAG PhD, yang merupakan alumni dari UIN Raden Intan Lampung atau Bandar Lampung. Beliau menempuh pendidikan sarjananya di Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah, dan di magisternya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pemikiran Islam Program Pasca Sarjana, dan S3 PhD di Department of History of Middle East Countries, Faculty for Oriental Studies, Saint Petersburg State University, Rusia. Sekarang saya akan mempersilahkan kepada Profesor Jamal untuk memulai Sapa Alumni kali ini. Silakan Profesor Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Permira, Dobry Wicir. Perkenalkan, saya salah satu alumni tahun 2003 dari kota Saint Petersburg, di sebuah universitas tertua, yaitu Saint Petersburg State University atau St. Petersburgsky Государственный Universitet Rusia. Senang bisa menyapa mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Rusia, juga para alumni, serta seluruh audiens yang mungkin berkesempatan untuk bergabung bersama-sama dalam kesempatan malam hari ini. Sehari-hari saya menekuni sebagai seorang dosen di perguruan tinggi Islam, yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di kota Bandar Lampung, sampai dengan saat ini, dari kira-kira 20 tahun yang lalu. Mungkin itu beberapa perkenalan dari kami. Rasa senang bisa bertemu dalam kesempatan Permira, dan saya berharap Permira selalu berjaya. Ya, berikut itu adalah perkenalan dari Profesor Jamal. Saya ingin bertanya nih kepada Profesor Jamal, bagaimana pendidikan Profesor saat berkuliah di Rusia? Apakah lancar saja atau memang ada masalah-masalah yang dihadapi saat kuliah di sana? Bagaimana, Prof? Ya, tahun 1999, tepatnya itu November, saya pertama kali menginjakkan kaki di bumi Rusia, di Saint Petersburg. Kita ketahui bersama saat itu Rusia sedang menata diri, terimbas dari krisis ekonomi global yang juga dirasakan di negara kita, Indonesia, yang mengalami krisis pasca pemerintahan Orde Baru. Nah, hal ini tentu saja memberikan dampak sedikit banyaknya kepada proses siapapun yang ingin berkuliah di luar negeri, termasuk dalam hal ini di Rusia. Terutama sekali adalah karena faktor fluktuatifnya nilai tukar rubel terhadap mata uang dolar saat itu.
kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, sehingga sedikit banyak juga mengganggu persiapan mahasiswa kita dalam mengikuti program perkuliahan di Rusia. Yang kedua tentu ada kendala, boleh dikatakan kendala alam itu pasti, karena kita berasal dari daerah tropis, negara-negara di lintang khatulistiwa. Tentu saja setiap mahasiswa yang datang ke sana itu mengalami keterkejutan, ya, menghadapi iklim yang drastis berubah, berbeda jauh dari negeri asalnya. Saya datang ke Rusia November itu, pertama kali menginjakkan kaki, suhu udara sudah minus 11 derajat Celcius. Bisa dibayangkan bagaimana dinginnya saat itu, sementara kita terbiasa dengan udara panas. Yang ketiga mungkin adalah adaptasi budaya dan tradisi serta kebiasaan, karena kita di tanah air tentu kental dengan budaya dan tradisi ketimuran, sedangkan menginjakkan kaki ke Rusia, sebuah negara bagian dari bangsa Eropa yang memiliki nilai-nilai tradisi budaya tersendiri yang berbeda dari kita ketimuran. Nah, hal ini juga membutuhkan tentu saja waktu bagi kita untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Misalnya yang sangat sering saya rasakan itu adalah respon yang dingin dari bangsa atau orang Rusia di dalam tegur sapa, di dalam obrolan atau pergaulan sehari-hari. Sementara kita di tanah air kita, di dunia timur kita, itu sangat kental dengan budaya tutur sapa, yang mungkin malah banyak basa-basinya, menurut saya begitu, ramah tamah dan lainnya. Di sana cenderung terkesan dingin. Ini juga membuat satu hambatan yang perlu diperhatikan, karena sesungguhnya orang Rusia, dinginnya sikap mereka, respon yang dingin itu bukan berarti mereka tidak welcome kepada kita, tetapi memang itulah karakter asli Rusia yang memang berada di alam yang serba dingin. Selebihnya adalah adaptasi akademis. Adaptasi akademis ini penting juga diperhatikan kita bersama-sama, terutama sekali adalah faktor bahasa, karena kita semua tahu bahasa Rusia merupakan salah satu bahasa tersulit di dunia. Namun sesungguhnya itu bukan menjadi penghalang utama, karena bila kita semua memiliki tekad yang kuat, semangat yang membaca untuk belajar dan menuntut ilmu, maka kendala bahasa itu sesungguhnya bisa diatasi seiring dengan berjalannya waktu studi kita di Rusia. Mungkin itu beberapa kendala yang saya lihat dirasakan hampir oleh setiap mahasiswa kita yang belajar di Rusia. Selebihnya adaptasi makanan, ya, karena kita terbiasa dengan makanan lidah Indonesia, sementara di sana harus dihadapkan dengan tes respiration test, ya. Saya rasa itu hal yang juga bagi sebagian orang Indonesia perlu melakukan adaptasi. Saya selama berkuliah di Rusia
alhamdulillah bertempat tinggal di asrama yang disediakan, yaitu saya ingat betul itu asrama Shevchenko nomor 5. Bangunannya saat itu adalah bangunan yang tua, tidak terlalu besar, hanya 4 lantai, kurang lebih sekitar 80-an kamar saja isinya. Namun menarik bahwa hampir sebagian besar penghuni asrama itu adalah mahasiswa yang sedang menempuh program studi S3 atau calon doktor. Dan mereka berasal dari berbagai negara, ada dari Timur Tengah, Iran, Irak, Mesir, saya punya tetangga kamar, kemudian juga ada yang dari Eropa Barat, ada yang dari Inggris, ada yang dari Jerman, Finlandia, dan juga hampir di setiap lantai ada mahasiswa asli Rusia. Menurut saya ini sebuah atmosfer pendidikan yang menurut saya cukup kondusif, ya. Kita berkenalan, berinteraksi langsung dengan beberapa orang mahasiswa asli dari Rusia, itu membantu untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan berbahasa Rusia. Di samping itu kita juga memiliki kenalan-kenalan sesama mahasiswa di asrama dari berbagai negara lainnya, baik Timur Tengah maupun Eropa. Juga ada yang dari Cina dan India. Suasana kehidupan asrama yang seperti ini, apalagi bisa dikatakan asrama itu didominasi oleh mahasiswa yang memang sedang mempersiapkan diri untuk menempuh program S3, sangat membantu untuk membangun dan mengembangkan budaya akademis seorang mahasiswa di dalam menekuni studinya di sana. Saya tidak tahu keadaannya sekarang karena itu dulu tahun 1999. Perkuliahan pada umumnya sebagai salah seorang mahasiswa yang menempuh jalur beasiswa itu memang diwajibkan untuk mengikuti kelas persiapan atau fatfak istilahnya, dengan konsentrasi adalah pembekalan bahasa Rusia secara intensif. Saya cukup beruntung menurut saya karena diperkenankan untuk mengasah diri belajar bahasa Rusia kurang lebih selama 3 tahun. Dilakukan pada tahun pertama itu tiap hari, kemudian tahun kedua itu 2 hari sekali, sedangkan tahun ketiga itu 2 kali dalam seminggu. Nah, menurut saya ini juga penting karena bila kita sudah tinggal dan berada di Rusia, saya adalah sangat baik bagi setiap mahasiswa kita untuk benar-benar bisa serius menekuni keterampilan berbahasa Rusia itu. Tentu saja memang 3 tahun bukanlah waktu yang cukup untuk sampai level sempurna dalam menguasai bahasa Rusia, karena ini adalah salah satu bahasa tersulit di dunia. Berikutnya adalah untuk program S3 yang saya jalani, di samping kelas bahasa, kita diarahkan untuk mengikuti kelas-kelas kecil, kelas seminar kecil, karena memang untuk level S3 saya lihat itu jumlah mahasiswanya sekitar 8 atau 10 orang saja satu kelasnya, kecil sekali. Khususnya adalah kelas-kelas seminar yang diadakan
ketika ada dosen tamu dari luar Saint Petersburg ataupun dari luar Rusia. Itu kita diarahkan untuk mengikuti itu. Di samping ada pada tahun kedua kita wajib untuk mengikuti kuliah bidang mata kuliah filsafat. Mata kuliah filsafat ini seluruh program doktor harus mengikuti mata kuliah filsafat. Di samping mata kuliah terkait dengan bidang spesialisasi keilmuannya masing-masing. Nah, lagi-lagi saya mengungkapkan di sini kebahagiaan dan kegembiraan saya, rasa syukur berkuliah di salah satu kota paling ujung di utara Rusia, atau bahkan salah satu belahan terutara dari planet bumi yang kita diami ini. Di sana kita ketahui bersama bahwa Universitas Saint Petersburg itu dikelilingi oleh lembaga-lembaga keilmuan akademis yang tidak hanya relevan tapi juga menunjang untuk pengasahan intelektualitas, pengembangan wawasan, pendalaman spesialisasi yang diambil oleh seorang mahasiswa. Karenanya di sela-sela perkuliahan saya paling rajin mungkin berkunjung ke Museum Hermitage. Itu satu museum yang sangat terkenal ya, dan lagi-lagi bersyukur saat itu masuk Hermitage bagi seorang mahasiswa itu cukup menunjukkan Studentski ini ya, ID card mahasiswa saja, gratis masuk ke dalam. Nah, kemudian saya juga berkunjung ke Kunstkamera Museum Antropologi yang ada di bersebelahan dengan universitas. Juga ada perpustakaan umum Lembaga Ilmu Pengetahuan Rusia, ya, tidak jauh dari situ. Juga di Nevsky kita temui di sana ada perpustakaan besar, ya, perpustakaan umum Rusia yang sangat besar dan kaya akan khazanah literatur terkait dengan bidang saya, disiplin sejarah Islam. Mungkin dapat dengan singkat saya katakan karena Saint Petersburg itu adalah kota budaya sekaligus juga kota intelek, kota berpendidikan, kota pendidikan. Saya sangat berterima kasih mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu di kota yang luar biasa itu. Nah, mungkin itu kira-kira ininya, dan syukur juga alhamdulillah kita bisa selesaikan program S3 sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan, yaitu 4 tahun saja, dan berterima kasih atas dukungan kerjasama pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow dengan Fakultas Vostochny Fakultet, ya, Fakultas Ketimuran di Saint Petersburg State University. Studi penelitian saya, disertasi saya itu bisa diterbitkan menjadi sebuah buku dan di launching di Saint Petersburg setelah ujian promosi berhasil dilakukan. Nah, melihat itu semua, lagi-lagi saya berkeyakinan bahwa berada di atau menuntut ilmu di Rusia itu merupakan kesempatan emas, salah satu kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan oleh para mahasiswa. Tentu saja ada pengalaman manis, ada pengalaman pahit selama mengikuti perkuliahan itu, menurut saya dimanapun akan kita temui
Tidak hanya di Rusia, di tempat lain pun juga akan kita temui. Tapi yang penting adalah tekad, semangat, dan terus sabar ya untuk menekuni. Insya Allah akan ditemui solusinya, jalan keluarnya dari setiap masalah yang ada. Saya rasa itu juga kita senang sekali berada di perguruan Saint Petersburg State University itu, karena sering diadakan seminar-seminar tidak hanya bersifat lokal universitas atau hanya lokal Rusia saja, tapi juga internasionally. Saya sempat ikut menyaksikan bagaimana pertemuan para pemimpin dunia, misalnya antara Presiden Putin dan beberapa kepala negara lainnya, negara-negara besar di dunia lainnya, yang mengambil tempat di perguruan tinggi Saint Petersburg di universitas kita itu. Jadi menurut saya sebuah pengalaman yang sangat berharga. Selebihnya sesuai dengan spesialisasi saya sebagai seorang sejarawan, dalam hal ini di bidang ilmu sejarah Islam, tentu saya banyak bersentuhan dengan beberapa pakar Rusia yang memiliki spesialisasi bidang ilmu Islamologis, tentu saja Quranologis, ya, dan juga ada yang mendalami bidang hadis dan juga bahasa Arab. Saya teringat salah seorang guru yang sangat baik, pembimbing saya, yaitu Profesor Dr. Yevgeny Ilyich Zelenev. Beliau ini adalah ahli Timur Tengah, wabil khusus adalah wilayah Mesir dan sekitarnya, serta juga Profesor Olga Borisovna Frolova, seorang pakar di bidang bahasa Arab dan sastra Arab, yang telah kedua-duanya memberikan bimbingan kepada saya untuk menekuni studi sejarah Islam di Saint Petersburg State University. Dari keduanya saya diperkenalkan bagaimana misalnya Syekh Al-Azhar Ahmad At-Tantawi telah menjadi pionir utama yang sumbangsih serta jasanya terhadap studi orientalisme dan studi keislaman berdiri kokoh di kalangan bangsa Rusia. Karenanya saya lagi-lagi bersyukur dengan bertemu dengan dua tokoh itu. Saya banyak bersentuhan dengan ahli-ahli keislaman yang berasal dari Rusia, karya-karya tulis mereka, publikasi mereka, buku-buku mereka diperlihatkan, ditunjukkan kepada itu mungkin beberapa kuliah yang saya ikuti. Tentu selain itu banyak lagi tokoh lainnya, ya, profesor, doktor, guru besar lainnya yang juga saya sangat senang mereka welcome, terbuka dan bersedia membimbing kita, meskipun kesan awal semula adalah memang mereka sangat ingin berjarak, ya, namun seiring waktu, bagaimana kegigihan kita, bagaimana cara kita bisa mengadakan pendekatan dengan beliau-beliau, maka mereka menjadi sangat terbuka untuk membimbing kita dengan dengan sukarela dan senang hati. Juga patut saya sebutkan di sini tentu saja adalah kopromotor saya, Profesor Dr. Alexander
Konstantin Oglobin. Beliau ini adalah salah satu pakar tentang Indonesia, tentang dunia Melayu yang ada di Rusia. Memang beliau mungkin saat ini sudah sangat sepuh, namun kedalaman pengetahuan beliau, wawasan, serta ketekunan beliau dalam mengembangkan sivilisasi dan bidang ilmu pengetahuan yang dikuasainya itu menurut saya patut dicontoh, diteladani oleh mahasiswa-mahasiswa kita dan juga para ilmuwan pada umum. Mungkin itu beberapa perkuliahan yang bisa saya sampaikan di sini. Ya, jadi tadi itu merupakan pengalaman yang berat, mungkin dibilang berat juga ya, karena kita kuliah sebagai anak perantauan tuh, jadi mungkin ada banyak kendala-kendalanya, tapi juga banyak juga manfaat-manfaat pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil gitu Pak ya. Betul, ya. Seperti perut saya ini perut Indonesia. Ya. Agak sulit untuk adaptasi dengan makanan-makanan di sana. Itu saya alami, sehingga saya beli rice cooker sendiri, ya, kemudian beli dandang untuk khusus masak nasi sendiri. Iya, iya, itu dia. Karena sekalipun sudah makan roti, makan yang lain, ternyata tidak bisa lepas dari nasi. Benar, Prof. Itu juga saya di sini. Sama, saya rasa hampir semua mahasiswa Indonesia seperti itu. Iya. Ya, jadi kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, Prof ya. Jadi bagaimana dinamika kemahasiswaan Indonesia pada masa perkuliahannya Profesor Jamal pada saat itu? Ya, senang sekali bahwa kita temukan di Rusia kawan-kawan mahasiswa pada tahun 1999 tersebut sudah ada lembaga yang mempersatukan banyak mahasiswa, yaitu PEMIRA, Himpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia. Dan saya sebagai mahasiswa yang berada di Saint Petersburg saat itu bersama beberapa kawan, saya ditunjuk untuk menjadi sekretaris jenderal katanya itu ya, PEMIRA di Saint Petersburg. Saat itu memang mahasiswa kita tidaklah banyak, mungkin secara akumulatif keseluruhannya totally tidaklah lebih dari 100-an orang pada saat itu. Di Saint Petersburg sendiri kalau tak salah itu hanya tidak sampai 40, hanya 20-an orang begitu, sedikit sekali. Namun terpencar-pencar di beberapa perguruan tinggi. Ada yang di Universitas Saint Petersburg, ada yang di Politeknik, ada yang di perguruan tinggi pedagogik, ya. Itu terpisah-pisah dan cukup jauh antara satu universitas dengan universitas. Namun secara umum kami juga untuk membina komunikasi, hubungan, silaturahmi antar sesama mahasiswa Indonesia yang merantau di Saint Petersburg, sering melakukan kumpul-kumpul, juga melakukan kumpul-kumpul. Namun kata-kata sering di sini juga bukan berarti tiap hari atau tiap minggu. Iya, agak jarang juga lah sebenarnya ya. Mungkin ada 2 minggu atau hampir sebulan baru ketemu. Karena memang kesibukan aktivitas perkuliahan, jauhnya tempat, lain-lain. Paling kalau sudah kangen banget, gitu kan. Walaupun hanya ada dosirak sama warmisel, jadilah kumpul bersama-sama. Dan nikmat. Kan begitu. Maaf Prof, memotong. Jadi dulu tuh waktu masa kuliahnya Profesor ini, apa sudah ada permira cabang seperti kalau misalnya sekarang kan ada permira cabang banyak, apa sudah ada juga ya Pak? Sudah ada. Ya, permira cabang itu baru satu, yaitu di Saint Petersburg.
Baru jadi Saint baru Petersburg itu ya turnamen cabang pertama ya? Wah, pertama, ya cabang yang pertama, sementara pusatnya itu di Moskow. ya sekarang di Moskow. Iya betul. Gitu. Ternyata Mungkin cabang sekarang pertama. sudah banyak ya cabang-cabangnya Iya, ya. sekarang cabangnya sudah banyak, sudah ada berapa ya? Belasan kalau tidak salah saya tahu. Kota-kota kecil sekarang ada juga. Iya, menurut saya ya dinamika kemahasiswaan di sana menurut saya sangat dinamis ya. Pada saat itu tahun 90-an itu. Dari sekitar tidak sampai 40-an mahasiswa itu Hmm. eh, apa sebagian besar mengambil studi strata 2. Ada beberapa di antaranya strata 1 dan strata 3. Namun paling banyak adalah strata 2 di sana. Eh, Pernah memang ada kejadian mahasiswa kita ribut dengan mahasiswa negara lain, ya kan, kadang gitu. Mungkin ada kesalahpahaman. Dan tak jarang juga ada keributan sesama mahasiswa asal Indonesia. Ini sesungguhnya memalukan sesungguhnya ya, tapi Iya, terjadi juga rupanya ya. iya, Ya ternyata harus seperti itu ya, lagi-lagi kalau bisa karena kita berada di perantauan ya, baik-baiklah, pandai-pandailah iya. membaiki ya kan, baik sesama mahasiswa asal Indonesia maupun dengan dari negara mahasiswa. Seperti itu. Ada juga yang cinta lokasi, ada itu. Biar ketemu jodoh, menikah di sana. Iya, Ya, kalau itu. itu jodoh tuh pasti ada Iya, sih, itu Prof. jodoh. Sampai sekarang mungkin ada nih, Prof. Ada begitu ya. Jadi ya itulah kehidupan apa Iya. mahasiswa yang ada. Semuanya baik-baik saja. Ya, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, Prof. Jadi sebagai alumni, apa potensi dan peluang lulusan Rusia di Indonesia, Prof? Menurut saya terbuka Hmm. lebar ya. Yang saya ketahui beberapa alumni kita ada yang kemudian menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi, ada yang di Aceh, di Lampung juga ada. Selain saya ada satu Hmm. orang di Universitas Lampung, kemudian di tempat-tempat lain di Serpong juga ada. Itu ya. Prinsipnya sangat terbuka lebar potensi peluang para lulusan dari Rusia untuk mencari pekerjaan, tempat pengabdian di negaranya di Indonesia. Tentu saja itu semua tidaklah diperoleh dengan secara mudah, tentu Ya, ya. benar. Tetap Hmm. saja ada proses seleksi, Hmm. kompetisi itu biasa. Namun pada prinsipnya umumnya saya temukan alumni-alumni kita bisa berkompetisi dan mendapatkan pekerjaan yang menurut saya eh, ya cukup baik, bahkan berkarir secara berjenjang meningkat dan sukses, cukup berhasil. Tidak saja di UI misalnya ya, di Depok kita ketahui beberapa alumni dari Rusia sana masih di Bandung misalnya juga, dan banyak perguruan tinggi di provinsi-provinsi lainnya di seluruh Indonesia. Selain itu juga alumni kita ada yang bekerja di sektor swasta, pertambangan, Hmm. ya, Hmm. kemudian teknik industri, penerbangan, banyak sebetulnya banyak. Ya. Namun ya menurut saya peluang kerja eh, bagaimanapun juga pastilah penuh dengan tantangan di dalamnya. Hmm. Tidak hanya bagi para student alumni lulusan dari Rusia, Hmm. bahkan lulusan dalam negeri pun harus dan juga luar negeri lainnya pun harus Iya, mengikuti kompetisi, seleksi benar. ada. Nah, jadi menurut saya
tidak ada kendala menurut saya seperti itu. Hanya Gitu. saja memang mungkin ketika saya dulu kesan-kesan pejoratif itu dan stigmatik terhadap student alumni Rusia masih masih dirasakan, masih ada membayang-bayangi, misalnya apa namanya, stigmatisasi Rusia sebagai negara komunis, ya kan, stereotip miring Rusia sebagai yang ateis dan sebagainya. Pandangan-pandangan negatif seperti itu juga ya sempat dialamatkan kepada saya, juga sempat seperti itu. Namun itu adalah menjadi tugas yang menantang bagi kita semua sebagai alumni Rusia untuk menjelaskan kepada siapapun bahwa kondisi di Rusia sekarang sesungguhnya telah terjadi perubahan besar, tidak bisa lagi disamakan seperti yang dahulu, ya. Tidak lagi berlaku menurut saya stereotip ataupun stigmatisasi miring terhadap Rusia sebagai negeri komunis, ateis, dan apa namanya, pandangan-pandangan nilai-nilai negatif terhadap Rusia yang dulu memang sempat pernah ada. Jadi seperti itu. Kalau misalnya nanti kawan-kawan mahasiswa yang sekarang sedang studi di Rusia pulang ke Indonesia, misalnya ada yang menilai miring seperti itu, jangan putus asa, jangan pernah kendor, terus maju, buktikan bahwa kita tidak seperti apa yang dipikirkan. Itu ini prinsipnya. Gitu Prof ya. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih suka duka Profesor dengan pekerjaan yang sekarang? Gitu. Ya, duka-duka itu ada di mana saja. Sebagai seorang dosen, kita tentu saja apa namanya, tidak bisa lepas dari tugas dan tanggung jawab, kewajiban kita sebagai ASN, ya, aparatur sipil negara. Dalam dunia kampus tentu saja ada tridharma perguruan tinggi yang harus kita penuhi. Selain tugas mengajar, tentu kita diminta untuk melakukan penelitian, ya, dan juga pengabdian. Nah, itulah sebabnya mengapa ketika saya berkuliah di Rusia, di Saint Petersburg itu, saya tidak membatasi diri terhadap predmet atau apa namanya mata kuliah yang dibebankan kepada setiap mahasiswa di bangku perkuliahan saja. Tapi saya mencoba secara otodidak mempelajari hal-hal lain yang itu masih relevan dengan spesialisasi kita di luar bangku perkuliahan, kemudian melakukan kontak, komunikasi, hubungan interpersonal tentu saja dengan pihak-pihak di luar perguruan tinggi, di luar universitas di mana kita studi, dengan misalnya pihak Institut Wostokovedenia, dengan pihak Museum Kunstkamera, dengan di sana ada Arab Center, ya, pusat studi dunia Arab dan Timur Tengah. Saya juga datang bersilaturahim, berkenalan, dan kalau ada kita temukan buku di sana, kita fotokopi, kita beli, ya gitu, kita ini kan, itu sebagai bahan. Dan kemudian ketika pulang ke Indonesia, itulah yang kita publikasikan beberapa artikel saya di jurnal-jurnal ilmiah, misalnya tentang
apa namanya tradisi orientalisme Rusia dalam studi Islam, misalnya, kan. Kemudian bagaimana para pakar, ilmuwan, sarjana-sarjana Rusia dalam melakukan studi Al-Quran, termasuk pada Korano, Alexander Sergeyevich Pushkin itu sesungguhnya bukan mata kuliah, ya, bukanlah hasil mata kuliah di kampus. Apa namanya, ya jalan-jalan saja saya ke tidak ingat itu di mana saya dapatkan, kemudian saya baca, oh ini menarik, oh Alexander Sergeyevich Pushkin apa namanya terpesona dengan apa ayat-ayat Al-Quran sehingga mengubah beberapa ayat Al-Quran ke dalam bentuk syairnya, ya. Itu sangat menarik sekali. Nah itu kira-kira seperti itu, suka duka pekerjaan yang saya alami sekarang ini, ya untuk saya biasa-biasa saja. Ya alhamdulillah kemarin kita bisa mengurus apa namanya kenaikan pangkat, golongan, segala macam menggunakan hasil karya publikasi-publikasi terkait Rusia, dan itu saya menurut sampai berhasil menjadi guru besar lain, ya beberapa artikel kita di jurnal-jurnal ilmiah tersebut. Pernah pula kemarin saya dapat amanah untuk menjabat direktur pasca sarjana, program pasca sarjana di alma mater saya, UIN Raden Tempo. Itu juga sebuah bentuk kepercayaan, pengakuan perguruan tinggi Indonesia terhadap sarjana dan alumni Rusia. Menurut saya tidak ada masalah. Kompetisi dimanapun, kapanpun itu akan selalu ada, dan kita hadapi dengan sebaik-baiknya, dengan semampu. Rasa itu. Ya mungkin dukanya adalah karena profesi dosen itu harus sering banyak baca, sering banyak menulis, maka kehidupan seorang dosen itu tentu saja selalu bergelimang kertas, kan gitu, bergelimang kertas karena harus mencatat sana, mencatat sini, mengolahnya, ya kan. Jadi tidak jauh dari tumpukan buku, lembar-lembar fotokopian, print outan lainnya. Itu ya mungkin orang melihatnya aneh, tapi hampir setiap kunjungan saya ke rumah-rumah ataupun ruang kerja guru-guru saya, dosen-dosen saya, pembimbing saya, profesor-profesor yang ada di Saint Petersburg University, rata-rata itu ruangannya dipenuhi dengan tumpukan buku, ya, yang kadang-kadang berserak sana sini, ada yang sedang terbuka, ada yang tertutup, ada yang dikasih tanda ini, tanda itu. Ya memang itulah saya lihat dunia akademis ya memang begitu. Mungkin kalau orang yang sukanya rapi, tertib, bersih, macam itu akan heran melihat kerja-kerja para dosen atau kerja-kerja ilmiah guru besar seperti itu ya. Mungkin itu kira-kira ininya singkatnya. Oh ya. Jadi mungkin itu semua yang tadi dibicarakan oleh Profesor Jamal merupakan suatu pengalaman-pengalaman yang sudah dilewati oleh Profesor Jamal waktu di kuliah di Rusia ya, Prof ya. Jadi ini teman-teman punya pertanyaan, Prof. Langsung ke sesi pertanyaannya, Prof ya.
Jadi Boleh, boleh. ini dari Mbak Dika Ayu. Ya, Bagaimana kehidupan Islam pada saat itu di Rusia? Silakan ya, Prof. ya, terima kasih Mbak Dika. Eh, kita tahu bahwa sekitar tahun 90-an hubungan Rusia dengan dunia Islam diwarnai beberapa ketegangan. Misalnya adalah meletusnya konflik di Chechnya, Dagestan, dan beberapa tempat lainnya. Eh, Namun kita juga bersyukur karena di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin mengambil langkah-langkah diplomatis dalam mendekati umat Islam di Rusia. Dan kelihatannya itu cukup efektif, berhasil dan menciptakan suasana yang lebih tenang, hubungan yang lebih baik antara bangsa Rusia dengan Islam di negeri Rusia. Khusus untuk Saint Petersburg misalnya, saat itu satu-satunya center pusat peribadatan kehidupan umat Islam saat itu adalah Masjid Biru, Masjid Tatarstan yang berwarna biru itu indah, megah, dan apa namanya disebut bahwa masjid itu dulu tertutup dan Presiden pertama RI Insinyur Soekarno itu adalah dalam kunjungannya ke Rusia adalah menjadi orang yang pertama meminta kepada pemerintah Rusia untuk membuka kembali, menghidupkan kembali Masjid Biru di Saint Petersburg. Dan sekarang kita sampai saya kuliah dulu itu Jumatan, sholat Jumat dan beberapa kali tarawih serta Idul sholat Id kita nikmati berjamaah di Masjid Biru, Masjid Tatarstan di Saint Petersburg. Meriah dan semua berjalan dengan baik. Kalau misal puasa di sana itu Prof, juga bagaimana Prof? Tahun Rasa 99, ini tahun 99 ini pengalaman puasa yang menarik bagi saya. Mungkin bersyukurnya harus bersyukur kuadrat nih ya. Kenapa? Karena saat itu puasa jatuh pada musim dingin, musim salju. Nah, jadi puasanya singkat sekali, gitu ya di sana. Iya singkat sekali di sana puasa itu, karena siang itu hanya beberapa jam saja kan begitu, dan Iya. malamnya gelap itu sangat panjang sekali. Jadi itu pengalaman menarik bagi saya. Kalau sekarang mungkin puasa di sana panjang ya, lama Iya di Prof, sana. di sini Nah, saya ke 17 jam sih, masih 17 sampai 18 jam. Mungkin kalau di Petersburg itu 20 jam ya Prof ya. oh iya, lebih lebih lama. Wah, itu lama sekali. Nah, iya tahun 99 saya di sana singkat sekali puasa itu. Nah, kalau pengalaman saya itu sekitar kita itu sahur, sahur itu sekitar jam 7 atau jam 8 pagi sahur, makan sahur. Kemudian jam setengah 4 atau jam 3 sore sudah berbuka puasa, kan begitu. Nah itu jadi hanya singkat sekali, hanya berapa jam itu coba kan? Iya. Sangat singkat sekali ya, itu pengalaman bagi saya. Terus beberapa tahun berikutnya masih singkat, tapi seiring berpindahnya bulan Mungkin Ramadan. waktu itu di ya Prof ya, waktu musim dingin ya tuh Prof. Iya, Ramadannya jatuh pada musim dingin. Nah, enak sekali. Kalau sekarang kan kenanya di musim panas, jadi panjang waktunya. Iya. Nah, mengenai ini sebenarnya penelusuran saya di perpustakaan dan lembaga-lembaga keislaman yang ada di Saint Petersburg itu sungguhnya beberapa ulama Rusia, asli Rusia itu menulis dan membahas persoalan ibadah Ramadan, puasa Ramadan
itu dalam beberapa kitab berbahasa Arab. Ada sarah atau penjelasannya dalam bahasa Tatarstan. Jadi ada beberapa pendapat yang dipegang oleh ulama atau mufti Rusia terkait tentang pelaksanaan ibadah puasa bagi orang-orang Rusia di sana. Seperti itu kira-kira. Ya, halo. Ya, mungkin itu jawaban untuk Mbak Dika. untuk Mbak Dika Yu. Ya, Iya. benar. Ini sekarang ada lagi pertanyaan baru nih, Prof. Ya. Dari Refli Setiawan. Apakah pada saat itu untuk S3 di Rusia wajib menerbitkan jurnal Scopus? Silakan, Prof. Ya. Tahun 2003 di mana saya menyelesaikan studi S3 saya, tuntutan untuk publikasi di jurnal Scopus belum ada. Tetapi kewajiban untuk mempublikasikan beberapa bagian atau bahkan seluruh penelitian disertasi kita dalam jurnal-jurnal ilmiah yang ada itu sudah diterapkan. Tapi lagi-lagi saya juga bersyukur, berterima kasih dalam hal ini saya harus sampaikan kepada promotor, pembimbing saya, co-promotor saya, Profesor Zelenet Yevgeny Ilyich, juga co-promotor saya Profesor Dr. Alexander Konstantin Oglobi, Ibu Dr. Yelena Rembonenkova di Kunstkamera, dan beberapa guru-guru saya lainnya, yang mereka itu alhamdulillah membuka diri, mau membantu saya mencarikan jalan untuk publikasi ilmiah terkait dengan disertasi, beberapa bagian disertasi yang saya teliti. Maka dalam CV saya itu sudah saya tulis semua, ada yang diterbitkan di mana. Itu tak lain adalah berkat bimbingan beliau-beliau itu tadi. Tentu saja ada revisi, ada koreksi terhadap tulisan-tulisan yang kita ajukan, itu semua ada. Namun Scopus belum ada saat itu ya. Tuntutan untuk publikasi di jurnal yang terindeks Scopus belum diberlakukan. Demikian. Oh, begitu ya, Prof. Ya, kalau sekarang semua sudah pada era tahun 99 itu komunikasi kita di dunia maya itu kan hanya email. Iya. Iya, tahun itu masih ada email. Iya, email itu. Sekarang sudah luas. Sudah luas. Handphone pun dulu itu handphone bisa dikatakan handphonenya segede apa gitu ya. Besar kan, handphone jadul. Itu. Kalau sekarang semuanya smartphone, sudah ada Android, semua sudah sangat enak sekarang, banyak kemajuan, ya. Itu kira. Iya. Mungkin itu dulu ya Pak Prof. Jadi ada nggak sih sebelum penutup nih Prof, ada nggak pesan atau pesan untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia sekarang dari Profesor? Ya, ketahuilah bersama-sama, sadarilah bersama-sama bahwa kesuksesan dan keberhasilan itu tidak ada yang dicapai atau diraih secara instan. Semuanya pastilah melalui proses, bertahap, berjenjang, dan itu membutuhkan tidak hanya keuletan, tenaga, pemikiran, dan waktu juga mungkin dibutuhkan tidak dalam waktu yang singkat. Namun kalau kita berbekalkan kepada kegigihan, keuletan, dan kesabaran, bertekad saja, saya yakin
cita-cita kesuksesan itu tidak akan lari jauh dari diri kita. Kira-kira itu. Ya, Ya, karena tetap semangat, ya, tough, selalu tough terus ya. ya, ya. Mungkin ada mau titip salam juga, Prof, untuk mahasiswa atau mungkin orang-orang yang di diri saya sekarang, Iya, dispora. iya betul. Kepada adik-adik mahasiswa yang ada di Rusia saat ini, ya, masing-masing zaman punya tantangannya yang berbeda. Suka dukanya juga berbeda, tantangan kedepannya juga berbeda. Karenanya kalau saya eh, selalu mengatakan bahwa mengutip teorinya Darwin itu dalam profil di WA saya misalnya, Hmm. ya, nah itu bahwa bukan orang yang eh, paling kuat, bukan juga Hmm. orang yang paling cerdas eh, yang akan bisa tetap survive di dalam kehidupan ini, tetapi adalah orang yang paling bisa dan paling mau untuk merespon dan beradaptasi terhadap setiap perkembangan dan perubahan. Nah, Hmm. jadi mari terus kita harus mengupdate diri, ya kan, gitu. Mengupdate. Saya alumni jadul, ya kan. Kalau dibandingkan adik-adik semua, saya kan alumni jadul ini jadinya, ya. Iya. Uh, uh, tahun 2003 sudah lalu. Nah, tapi ya saya mencoba mengupdate sekalipun tentu saja dengan tertatih-tatih, dengan bantuan sana sini. Ya. Maka pesan saya yang kedua adalah sadari bersama-sama bahwa kalaupun ada kesuksesan, ada keberhasilan yang dicapai oleh kita, ketahuilah bahwa sesungguhnya hal itu diraih dan dicapai berkat bantuan dari orang-orang lain yang ada di dekat kita maupun jauh dari kita. Ya, dari saya ya. Selamat, pokoknya selamat belajar, terus kejar cita-cita, ya, Ya, terima kasih, dengan, Prof. ya. Oke. Ya, terima kasih banyak, Prof. Salam semuanya, PW untuk Perwira. Ya, terima kasih banyak, Prof. Mungkin langsung aja kita ke closing ya. Ya, Eh, ada salam lagi, Prof, untuk yang lainnya mungkin? eh, ya dari Lampung itu kalau salah ada itu yang jauh itu kuliahnya sekarang ini. Kemudian kabarnya bakal ke Kazan. Ananda saya itu namanya Refli kalau nggak salah ya. Dari Iya, tadi mungkin Universitas, Refli tadi tuh ya, Prof. iya, dari Universitas Bandar Lampung. Oh, Ya, iya, iya. ya. Hmm. Salam terus berjuang ya dari sana. Ya, Tekuni, insya Allah apa yang kita tekuni, kita lakukan dengan sebaik-baik yang kita mampu, itu pasti akan memiliki nilai kegunaan di masa yang akan datang. Kita tidak tahu, cepat lambat pasti akan kita sadari, nanti kita temukan, oh itu sangat berguna. Nah mungkin itu saya kira hmm. ya pesan Nah. dari saya. Terakhir, sering-sering dengar lagunya Ala Pugacoba ya, Tramway Chick. Ya. Ya, priwit-priwit, apakah ya Ocin Budu Zdati. Ya, itu dari saya. Hmm. Senang, mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain waktu dalam Ya, keadaan yang lebih baik ya. ya, terima kasih Salam banyak, semuanya. Prof. Ya. Ya. Terima kasih banyak, Prof. Jadi sekian dari Sapa Alumni kali ini. Mungkin ada banyak kata-kata yang salah atau mungkin kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Dan juga Sama-sama. terima kasih untuk para penonton yang sudah menonton ini dan juga terima kasih untuk para audiens yang sudah bertanya juga. Mungkin sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.